Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan presentasi kali ini. Yang saya hormati, dosen pengampu Bapak Fahri Ikhwanul STMT, dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Devan Alfiansa, NPM 2310631140034. Dan rekan saya, Saya Widul Utami dengan NPM 2310631140033. pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang algoritma sistem perhitungan upah lembur karyawan. Berikutnya terdapat table of content. Pada bab 1 terdapat pendahuluan yang berisikan tentang tujuan dan manfaat. Pada bab 2 terdapat algoritma yang berisikan tentang uraian algoritma deskriptif dan flowchart. Pada bab 3 terdapat rancangan program, yaitu kode program, hubungan algoritma dan kode pemrograman. Pada bab 4 terdapat hasil dan pembahasan yang berisikan tentang pengujian program, kekurangan dan kelebihan program. Yang terakhir pada bab 5 yaitu penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran. Berikutnya bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, menurut Thomas tahun 2002. Pengertian kerja lembur adalah jadwal kerja yang melebihi 40 jam waktu kerja per minggu atau kerja yang dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tidak mungkin diselesaikan dalam hari kerja normal. Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu, penulis akan mengembangkan sistem perhitungan upah lembur karyawan secara otomatis untuk memudahkan perhitungan dengan lebih efektif, efisien, dan akurat untuk mengurangi terjadinya human error. Berikutnya terdapat tujuan dan manfaat. Tujuan yaitu yang ke-1 memudahkan perusahaan dalam melakukan perhitungan upah lembur karyawan. Yang kedua, menghindari terjadinya human error dalam proses penginputan dan perhitungan dari upah lembur karyawan. Dan berikutnya manfaat. Yang pertama yaitu sistem perhitungan upah lembur karyawan dapat digunakan secara kontinu. Yang kedua, sistem proses perhitungan upah lembur karyawan lebih efektif dan efisien. Algoritma yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Devan Alfiansyah. Nah, kemudian adalah uraian algoritma. Di sini kami mengambil contoh perusahaan PT Indo Liberty mempunyai jam kerja selama 8 jam sehari. Nah, dalam seminggu kita mengambil kerja yaitu 5 hari atau 40 jam seminggu. Kami melakukan perhitungan upah lembur bagi karyawan dengan total gaji pokok yaitu 4 juta rupiah. Dengan beberapa ketentuan berikut. Upah lembur sama dengan 4 juta dibagi 8 jam dikali 5 hari dikali 4 minggu. Maka 4 juta dibagi 160 sama dengan 25.000. Yang pertama adalah karyawan dengan jam lembur pertama. Menurut undang-undang, 1 jam lembur itu adalah 1,5 dikali upah lembur. Karena kita upah lemburnya 25.000, maka 1,5 dikali 25.000 sama dengan 37.500. Yang kedua, karyawan dengan jam lembur kedua, yaitu 2 dikali upah lembur. 2 dikali 25.000 sama dengan 50.000. Total upah lembur jam kedua adalah
upah lembur pertama ditambah upah lembur kedua sama dengan 87.500. Yang ketiga, karyawan dengan jam lembur ketiga. 2 dikali 25.000 sama dengan 50.000. Total upah lembur ketiga adalah jumlah dari jam lembur pertama, jam lembur kedua, dan jam lembur ketiga. Maka ditotalkan adalah 137.500. Kemudian adalah upah karyawan dengan jam lembur pertama dalam 5 hari atau per minggu, yaitu 37.500 dikali 5 sama dengan 187.500. Upah karyawan dengan jam lembur kedua dalam 5 hari atau per minggu, yaitu 87.500 dikali 5, maka hasilnya 437.500. Upah karyawan dengan jam lembur ketiga dalam 5 hari atau per minggu, yaitu 137.500 dikali 5, sama dengan 687.500. Kemudian adalah upah karyawan dengan jam lembur pertama dalam sebulan, yaitu 187.500 dikali 4 sama dengan 750.000. Upah karyawan dengan lembur kedua dalam sebulan, yaitu 437.500 dikali 4 sama dengan 1.750.000. Upah karyawan dengan lembur ketiga dalam sebulan, yaitu 687.500 dikali 4 sama dengan 2.750.000. Total gaji sebulan ditambah upah lembur jam pertama dalam sebulan, yaitu sama dengan 4 juta ditambah 750.000 sama dengan 4.750.000. Ini adalah gaji bersih jam pertama. Kemudian total gaji sebulan ditambah upah lembur jam kedua dalam sebulan adalah sama dengan 4 juta ditambah 1.750.000 sama dengan 5.750.000. Ini adalah gaji bersih jam lembur kedua. Dan yang terakhir adalah total gaji sebulan ditambah upah lembur ketiga dalam sebulan sama dengan 4 juta ditambah 2.750.000 sama dengan 6.750.000. Ini adalah gaji bersih dengan jam lembur ketiga. Next. Berikutnya terdapat algoritma deskriptif. Di dalam algoritma deskriptif terdapat deklarasi. Yang pertama yaitu tentukan jam lembur karyawan. Yang kedua, menghitung upah lembur karyawan dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, tampilkan upah yang didapatkan karyawan. Dan yang keempat, selesai. Berikutnya terdapat flowchart. Nah, berikut ini adalah rangkaian alur algoritma program dalam bentuk flowchart berdasarkan kondisi-kondisi yang telah disebutkan di atas. Sebelumnya saya menggunakan singkatan yang terdapat pada kotak titik putus itu, yaitu yang pertama adalah NK sama dengan nama karyawan, GP adalah gaji pokok, GB adalah gaji bersih, JL1 sama dengan jam lembur pertama, JL2 sama dengan jam lembur kedua, JL3 sama dengan jam lembur ketiga, UL1 sama dengan upah lembur per jam, UL2 sama dengan upah lembur per hari, UL3 sama dengan upah lembur per minggu, dan terakhir UL4 sama dengan upah lembur per bulan. Di dalam flowchart, saya yang pertama-tama adalah menggunakan simbol terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan atau start dari suatu kegiatan. Saya memasukkan kata mulai dan kemudian saya menggunakan tanda panah untuk melanjutkan. Di tanda panah itu disebut dengan flow direction symbol, yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Setelah mulai, saya menyambungkan dengan simbol input. Di input ini, saya memasukkan nama karyawan. Kemudian, input berikutnya adalah upah lembur. Dan selanjutnya adalah persegi panjang. Persegi panjang itu adalah processing symbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Di sini saya memasukkan GP. GP itu adalah gaji pokok yang dibagi 8 dikali 5 dikali 4. 8 itu adalah
jam dalam per hari, 5 itu adalah hari dalam per minggu, dan 4 itu adalah minggu dalam per bulan. Yang kemudian lanjut dengan simbol belah ketupat atau yang disebut juga simbol decision. Simbol decision adalah pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Di sini saya masukkan jam lembur pertama. Jika yes, maka dimulailah perhitungan. Yang perhitungan pertama adalah UL1 atau upah lembur per jam. Upah lembur per jam sama dengan upah lembur dikali 1,5. Perhitungan yang kedua adalah UL2 sama dengan UL1 dikali 8. Perhitungan ketiga adalah UL3 sama dengan UL2 dikali 5. Dan perhitungan terakhir adalah UL4 sama dengan UL3 dikali 4. Next, langsung ke gaji bersih. Gaji bersih itu adalah sama dengan total upah lembur ditambah gaji pokok. Yang kemudian lanjut ke output adalah gaji bersih. Setelah output itu masuk ke simbol lingkaran atau konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Tadi jika yes, maka akan memulai perhitungan. Jika no, maka akan lanjut dengan jam lembur kedua. Di jam lembur kedua hampir sama dengan jam lembur pertama, yaitu jika yes, maka memulai perhitungan. Di perbedaan antara jam lembur pertama dan jam lembur kedua, yaitu terdapat pada UL1 yang sama dengan UL1 sama dengan UL dikali 1,5 dikali UL dikali 2. Ini adalah penjumlahan dari upah lembur 1 jam dan upah lembur 2 jam. Kemudian perhitungan yang kedua adalah UL2 sama dengan UL1 dikali 8. Perhitungan ketiga UL3 sama dengan UL2 dikali 5. Dan perhitungan keempat adalah UL4 sama dengan UL3 dikali 4. Yang kemudian berlanjut di gaji bersih sama dengan total UL ditambah GP. Dan berakhir di output yaitu gaji bersih. Dan akan dimasukkan ke dalam simbol lingkaran yaitu simbol konektor simbol. Dan karena ini masih berlanjut atau masih panjang, maka saya menggunakan simbol konektor simbol yang saya masukkan B. Nah, itu adalah sama dengan simbol lingkaran, yaitu adalah untuk keluar masuk penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Next. Nah, di lembaran sebelumnya, jika yes, maka akan melakukan perhitungan yang kedua. Nah, lembar ini, jika no, maka akan melanjutkan jam lembur ketiga. Di jam lembur ketiga, jika yes adalah memulai perhitungan yaitu UL1 sama dengan jumlah dari jam lembur pertama ditambah jam lembur kedua ditambah jam lembur ketiga, yaitu UL dikali 1,5 ditambah UL dikali 2 ditambah UL kali 2. Di perhitungan kedua yaitu UL2 sama dengan UL1 dikali 8. Perhitungan ketiga UL3 sama dengan UL2 dikali 5. Perhitungan keempat UL4 sama dengan UL3 dikali 4. Yang akan berlanjut ke GB atau gaji bersih sama dengan total upah lembur ditambah gaji pokok. Dan kemudian berlanjut ke output yaitu gaji bersih. Dan berakhir di selesai. Nah, pada simbol lingkaran itu adalah keluarnya proses pada lembar atau halaman sebelumnya. Next. Itulah flowchart upah lembur. Nah, di sini pada bab 3 adalah perancangan program. Kami menggunakan website Google Colab dalam perancangan programnya. Untuk menguji program, kami memasukkan pada PPT saja karena
takut ada kendala ketika masuk ke Google Colab. Nah, di sini saya menggunakan yang pertama adalah memasukkan deklarasi data karyawan, yaitu berisi gaji pokok sama dengan 4 juta. Yang kedua adalah menginput data karyawan. Di dalam input data karyawan ini terdapat nama sama dengan saya mengetikkan input nama karyawan dan juga jam upah lembur. Inputnya adalah jam lembur sama dengan. Dan yang ketiga adalah perhitungan upah per jam. Upah per jam sama dengan gaji pokok per 8 dikali 5 dikali 4. Maka printnya adalah upah per jam sama dengan rupiahnya. Begitu juga dengan upah 1 jam lembur, upah 2 jam lembur, upah 3 jam lembur. Dan penginputan dan selanjutnya adalah perhitungan upah lembur pertama. Di sini saya menggunakan if jam upah lembur sama dengan pertama. Karena untuk mengetahui upah jam lembur pertama itu jika keluar bagaimana. Nah, di sini saya melanjutkan yaitu upah 1 jam lembur per hari. Karena dalam perhitungan ada desimal, maka saya menggunakan float. Itu terdapat itu hanya menggunakan float pada kalimat pertama. Begitu juga perhitungan upah lembur kedua dan perhitungan upah lembur ketiga. Lanjut. Nah, ini setelah pengujiannya, maka akan terlihat nama karyawan, misalkan Devan, dan jam lembur pertama, dan jam lemburnya saya ketikkan pertama, maka akan keluar upah per jam sama dengan 25.000, tambahan upah 1 jam lembur 37.500, tambahan upah 2 jam lembur 50.000, tambahan upah 3 jam lembur 50.000. Maka upah 1 jam lembur per hari ada 37.500, upah 1 jam lembur per minggu 187.500, dan upah 1 jam lembur per bulan 75.000. Juga tidak lupa dengan pengujian hasil total gaji sebulan lembur, yaitu 4.750.000. Berikutnya, terdapat hubungan algoritma pada kode program, yaitu yang pertama menggunakan kata input untuk menampilkan input nama karyawan dan juga jam lembur. Yang kedua, terdapat if untuk menentukan kondisi yang terdapat pada perhitungan upah lembur. Yang ketiga, terdapat float yang digunakan untuk memungkinkan adanya bilangan desimal atau angka di belakang koma. Nah, ini bab 4 adalah hasil dan pembahasan, yaitu pengujian program. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jika diuji pertama adalah misalkan nama karyawan Devan dan jam lembur pertama, maka akan keluar upah per jam, tambahan upah 1 jam lembur, tambahan upah 2 jam lembur, tambahan upah 3 jam lembur. Dan juga upah dalam 1 jam per hari, per minggu, dan per bulan. Begitu juga dengan total gaji. Dan kemudian adalah jam lembur kedua, maka akan keluar pengujiannya upah 2 jam lembur per hari, upah 2 jam lembur per minggu, upah 2 jam lembur per bulan. Dengan total gaji sebulan lembur. Begitu juga dengan jam lembur ketiga. Maka akan keluar pengujiannya yaitu upah 3 jam lembur per hari, upah 3 jam lembur per minggu, upah 3 jam lembur per bulan. Dengan total gaji sebulan lembur. Berikutnya terdapat kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, kekurangan pada program yaitu yang pertama,
program belum berupa aplikasi. Yang kedua, program masih berupa alur flowchart. Yang ketiga, program kemungkinan masih terjadi error saat dijalankan karena masih menggunakan Google Colab Python. Yang kedua, terdapat kelebihan, yaitu mengurangi terjadinya human error. Yang kedua, sistem perhitungan menjadi lebih efisien, akurat, dan efektif. Yang ketiga, memberikan keterangan upah secara lengkap. Dan bab 5 yaitu penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa sistem perhitungan upah lembur karyawan yang sebelumnya dilakukan secara manual sekarang dapat dilakukan dengan otomatis dengan bantuan alur program tersebut. Dengan program tersebut, sistem perhitungan upah lembur karyawan akan lebih efisien, efektif, dan dapat memberikan keterangan secara lengkap, serta dapat mengurangi terjadinya human error. Saran, yaitu hasil dari perhitungan upah lembur karyawan dapat memberikan keuntungan dalam perhitungan yang telah dilakukan secara otomatis dan dapat menjadikan perhitungan menjadi lebih efisien dan efektif. Dibuatnya program ini agar dapat membantu mengurangi human error atau kesalahan saat membuat secara manual. Terima kasih dan sekian dari presentasi kelompok 14. Kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi ini untuk memenuhi tugas besar logika pemrograman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.